Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Rahma. Halo Rahma. Nah, cerita dari Rahma ini Wak bermula ketika Rahma baru aja masuk sekolah. Ya, SMP Wak. Nah, sekolahnya Rahma ini Wak dekat kali sama rumah barunya si Rahma, dan kebetulan memang Rahma ini baru pindah rumah Wak dari rumah lamanya. Nah, sekolahnya Rahma cuma berjarak sekitar 5 menit aja lah dari rumah baru ini kalau jalan santai. Nah, awal-awal masuk sekolah Wak, Rahma ini dikagetkan dengan kejadian kesurupan massal di sekolahnya ini. Waktu itu Wak ada 2 kelas pada kesurupan semua. Nah, Rahma yang melihat kejadian itu pun jadi penasaran kan, kenapa bisa kawan-kawan di sekolahnya ini pada kesurupan ya kan. Rahma pun jadi sering lah ngobrol sama bapak penjaga sekolah. Kita sebutnya Pak Damar namanya ya. Nah, Pak Damar ini Wak bisa dibilang kayak pemegang kunci sekolah. Beliau tahu semua kisah atau kejadian di sekolah itu. Nah, karena sering ngobrol nanya-nanya tentang sekolah ini, Rahma pun jadi akrab sama Pak Damar. Dan dari Pak Damar inilah akhirnya Rahma mendapatkan informasi bahwa ternyata sekolahnya si Rahma ini pernah dipindah tempatkan. Dulu Wak, sekolah itu berada di salah satu museum yang ada di kota Palembang. Rahma dari Palembang Wak. Tapi kemudian dipindahkan ke salah satu lokasi yang dekat kali sama perumahannya si Rahma. Nah, lokasi pada saat kesurupan inilah. Nah, lokasi itu dulunya katanya adalah bekas rumah sakit. Kayak yang pernah kita dengar dulu kan. Dulu sekolah kita itu bekas rumah sakit semua itu. Dan dari Pak Damar inilah Wak, Rahma mendapatkan cerita bahwa ternyata memang tiap tahunnya siswa-siswi di sekolahnya Rahma ini sering kesurupan. Pasti, tiap tahun pasti kesurupan massal. Nah, entah kenapa, mungkin juga karena si Rahma ini semakin mencari tahu cerita sekolah itu, mata batin Rahma ini pelan-pelan mulai terbuka. Rahma menjadi cukup sensitif dengan kejadian-kejadian gaib yang terjadi di sekitarnya Wak. Nah, suatu hari pernah lah ini kan Rahma nih waktu jam istirahat pergi ke kantin sekolahnya. Pas di kantin Rahma nih sempat cerita-cerita lagi sama Pak Damar. Nah, pas inilah Wak Pak Damar cerita kejadian yang pernah terjadi sebelum terbangunnya sekolah itu. Jadi Wak, kata Pak Damar, waktu dulu itu ada perempuan yang sampai dia ini mati di sekitar daerah sekolah Rahma itu, dan perempuan itu pun dikubur di sekitaran sekolah. Nah, kejadian malang ini Wak terjadi sebelum rumah sakit dibangun. Jadi kejadian tersebut pasti terjadi jauh kali sebelum sekolah itu dibangun. Ya lah, rumah sakit aja belum dibangun ya kan. Dan sebenarnya Pak Damar sama istri beliau ini juga pernah memanggil kayak dukun atau orang pintar yang bisa membersihkan sekolah itu lah Wak. Tapi jawaban orang-orang pintar itu, perempuan korban pembunuhan itu akan terus bergentayangan dan menjadi sosok yang pendendam. Jadi agak sulit ini untuk dibersihkan. Dan selain roh perempuan itu Wak, ada juga lah banyak pasti arwah di sekolah itu ya kan. Ya mungkin karena memang bekas rumah sakit nggak sih Wak. Nah, lanjut lagi, setelah selesai bercerita Wak, Rahma pun jalan nih balik lagi ke kelasnya. Nah, pas nyampe depan kelasnya Rahma nggak langsung masuk kelas. Dia duduk-duduk dulu sama kawan-kawannya kan di depan kelas itu. Nah, waktu itu entah kenapa tiba-tiba Rahma nih mencium bau amis yang amis sekali. Bau itu kayak stop di depan Rahma tuh loh Wak. Rahma tanyalah ke kawan-kawannya, kalian ada cium bau nggak enak nggak nih? Bau kali. Terus kawan-kawannya bilang, enggak lah. Apa nih? Nggak ada bau apa-apa Rahma. Ada sekitar 10 orang tuh Wak di sana, kawan-kawan yang jawab nggak ada bau apa-apa. Bingung lah si Rahma ini Wak. Tapi waktu itu si Rahma mencoba untuk positive thinking nih, paling emang bau sampah yang lewat, cuma aku aja yang kecium mungkin, kata dia. Dan setelah itu Rahma pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kelas sendirian. Duduk-duduk aja tuh dia di dalam kelas tuh kan Wak, sambil mikirin kejadian barusan tadi. Nah, pas lagi mikir ini Wak, tiba-tiba Rahma mendengar ada suara yang bisikin dia. Suara itu ngomong gini, kamu duduk diam aja, di atas kamu banyak yang terbang. Terus tuh bisikan itu Wak. Di situ Rahma langsung istighfar, astagfirullahaladzim, suara apa nih? Suara apa nih? Dia tengok kiri kanan gak ada kawannya. Dan gak lama setelah itu jam pelajaran pun masuk Wak. Masuklah nih ibu gurunya Rahma, memang ngajar biologi. Kebetulan si ibu guru ini kayak punya indera keenam juga Wak. Dia pun bisa lah berkomunikasi gitu sama makhluk astral. Kita panggil aja ibu ini sama Ibu Nurul ya. Nah, pas Bu Nurul ini masuk, beliau duduk di meja bentar kan. Terus beliau bilang, anak-anak, ibu mau cerita sedikit, tapi kalian jangan takut ya. Kelas kalian ini kan berseberangan langsung dengan ruang guru. Jadi tadi di ruang guru, ibu ngelihat kelas kalian dari kejauhan. Tadi kalau nggak salah lihat, ibu lihat ada yang melayang banyak kali di dalam kelas kalian. Bisa ya ibu guru nanya kayak gini ke siswa-siswi ya, seolah siswa-siswi ini pemberani semua. Tadi ibu lihat kayak ada yang melayang di kelas kalian, dengan berharap siswa-siswi bisa entah. Nggak ada kok Bu, nggak ada. Itu setan yang melayang, emang kalian bisa melayang? Dan nih, terus ibu tuh nanya lagi, apa kalian ada yang lagi datang bulan anak-anak? Terus semua anak-anak cewek dalam kelas itu pun bilang, nggak ada Bu, nggak ada. Bu Nurul pun jadi heran kan, loh jadi siapa ya? Ya udahlah, kita lanjut belajar aja ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Enteng kali ibu gurunya nanya kayak udah takutin ada yang melayang, udah dah, nggak usah dipikirkan. Aku belajar tuh ngeberete aja, aku nengok-nengok ke atasnya, terus kali ada betulan yang melayang ya kan. Dan tuh lanjutlah mereka tuh belajar seperti biasa Wak. Sampai akhirnya jam pelajaran pun udah selesai dan sudah waktunya untuk pulang. Rahma pun langsung lah bergegas pulang ke rumah dengan berjalan kaki ya kan, dekat rumah ya kan. Nah, kalian masih ingat kan jarak rumah ke sekolah Rahma ini kan dekat kali. Rahma memang Wak, kalau pulang selalu barengan sama kawan-kawannya, tapi rumah teman-temannya si Rahma ini nggak ada yang satu perumahan sama si Rahma. Jadi otomatis Rahma pun ya tetap pulang sendiri lah, masuk ke dalam kompleknya kan. Sesampainya di rumahnya si Rahma, Rahma pun masih sendirian karena memang ayah bunda
bundanya Rahma ini belum balik kerja. Mereka biasanya pulang sekitar jam 4 atau 5 sore lah gitu. Jadi sendirian lah ini ya si Rahma di rumah. Nah selama Rahma ini sendirian di rumah, Wak, ya dia berani-berani aja. Gak ada pula tuh dia kayak ngerasa takut di rumah itu kan. Nah singkat cerita, Wak, di malam harinya tidurlah si Rahma ini karena besoknya kan harus bangun lagi sekolah. Nah dari malam inilah, Wak, Rahma mulai memimpikan seorang cewek yang bau kali dan badannya ini kayak penuh borok. Nah di mimpi itu si cewek ini kayak mengatakan sesuatu, tapi Rahma nggak ngerti apa yang dikatakan si cewek itu. Dan mimpi Rahma ini, Wak, terjadi selama berapa lama? 2 bulan. 2 bulan nonstop dia mimpi itu terus. Semenjak kejadian sekolah yang dia dibisikin tuh, itu dia mimpi terus. Nah semakin lama mimpinya Rahma tentang cewek ini pun semakin intens, Wak. Muka cewek itu makin jelas sampai Rahma pernah, Wak, sesak napas pas lagi tidur. Bukan ketindihan tapi sesak napas. Karena di malamnya si Rahma ini mimpi si cewek itu marah sama dia. Marah sama si Rahma yang berusaha untuk mengusir dia dari mimpinya. Karena si cewek ini marah, Rahma pun kayak langsung dicekek lah sama dia. Nah pas dicekek itulah Rahma pun baru terbangun. Pas dia terbangun, Rahma udah nengok, udah ayahnya udah di kanan dia. Dan ayah pun bilang sama Rahma kalau kamu tadi ngigau, nah kayak engah gitu. Dari situ ayahnya Rahma langsung ngambil air, mendoakan air itu lalu mengusapkannya ke muka si Rahma. Nah pada malam itu muka Rahma pucat kali, Wak. Badan Rahma dingin semua. Setelah diusap udah agak tenang dikit anaknya kan, barulah bapaknya nanya, Rahma kenapa? Tapi Rahma gak mau jawab, Wak, waktu itu. Dan dari kejadian mimpi terakhirnya itu Rahma pun akhirnya mulai lagi, Wak, terbiasa dengan hal-hal aneh. Sampai suatu hari Rahma pun memutuskan untuk cerita sama Bu Nurul. Masih ingat kalian kan ibu biologi itu yang bisa nengok itu? Cerita tentang apa yang dialaminya. Bu Nurul dan Rahma pun ngobrol lah di ruang laboratorium waktu itu, Wak. Di situ Rahma ceritain semua yang Rahma rasakan, mulai dari bau yang sering kali dia cium, suara yang suka bisik-bisikin Rahma, dan juga tentang mimpi Rahma selama 2 bulan itu. Akhirnya Bu Nurul pun mengatakan, coba kamu ingat-ingat lagi. Dia bilang apa dalam mimpi kamu itu? Dari situ Rahma ingat yang paling sering cewek itu ucapkan adalah tolong dibersihkan toilet cewek. Tolong dibersihkan toilet cewek. Soal toilet lagi nih. Baru minggu kemarin kita bahas toilet karena ini terjadi lagi. Tapi memang, Wak, kata si Rahma, toilet cewek di sekolah tuh jorok kali katanya. Bau kali gitu. Suka banyak pembalut gitulah. Ya Allah, geli kali aku. Ini bukan karena penjaga sekolah nggak bersihin, Wak, ya, tapi memang banyak murid sana tuh kayak sompral gitu loh, kata si Rahma. Dan tuh dia bilang kan ke Bu Nurul. Terus, Wak, pas selesai Rahma itu bercerita, tiba-tiba Bu Nurul bilang, ayo kita keluar dari labor nih. Ayo, yuk. Kayak terkesan buru-buru ngajak keluar gitu loh, Wak. Udah keluar lah tuh mereka. Nah pas agak jauh dari laboratorium, Rahma nanya lah, kenapa, Bu? Kenapa heboh kali, Bu, tadi? Bu Nurul pun bilang, tadi ada banyak kali yang datang, Rahma. Banyak kali. Dan salah satu dari mereka ini ada yang iseng sama ibu. Dia netesin air liurnya di atas kepala ibu dari atas. Gak sopan. Jadi kepala itu kayak kebalik gitu, Rahma, kata Bu Nurul. Nah mendengar perkataan Ibu Nurul, kagetlah si Rahma ini kan. Nah waktu itu belum selesai lagi nih ya pembicaraan mereka. Sembari mereka mencari tempat duduk untuk melanjutkan bercerita, tiba-tiba Ibu Nurul ini nanya lah ke Rahma, lagi jalan gitu menuju tempat mana tempat PW-nya gitu loh. Kamu ini ada pengikutnya ya, Rahma? Itu kok dari tadi ngikutin kamu terus, katanya. Bingung lah Rahma itu kan. Hah, pengikut, Bu? Iya, Ibu lihat tadi ada cewek yang ngikutin kamu. Dia pakai baju kebaya, cantik orangnya. Tambah bingung lagi si Rahma. Apa nih, Bu? Nggak tahu saya, Bu. Dia nggak jahat kok. Makanya Ibu nanya sama kamu, dari mana nih dia? Tapi pada saat itu Rahma betul-betul nggak tahu kalau ternyata Rahma ini ada yang ngikutin, Wak. Nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu. Bu, tanyalah sama dia kalau bisa komunikasi. Dia aja Bu Nurul tuh. Nah, singkat cerita nih ya, waktu udah pulang, Rahma langsung lah nanya sama ayah dan bundanya tentang si pengikut yang dibilang sama Bu Nurul tadi. Ternyata, Wak, kakek Rahma dulunya itu kayak nimba ilmu goib gitu. Jadi mungkin ada kayak jin turunan tuh loh. Nah yang ada pendamping di antara keluarga Rahma ini cuma Rahma itulah. Dan di situ pun akhirnya Rahma mengerti kenapa dia menjadi semakin sensitif sama hal-hal gaib. Bukan karena cuma dicekokin sama Pak Damar aja, tapi juga ternyata dia ini kayak ada jin turunan dari kakeknya lah gitu. Dah, besok harinya, Wak, di sekolah Ibu Nurul ini pun langsung lah menyampaikan pesan kepada seluruh anak-anak cewek di sekolah kalau kalian tolong ya, dengar Ibu baik-baik. Dilarang buang pembalut sembarangan. Kalau habis buang hajat siram sampai bersih dan lain-lain lah tuh. Dikasih tahu kan, ditegaskan lagi nih. Dan toilet cewek itu pun akhirnya dibersihkan. Dan semenjak itu alhamdulillah yang nggak ada lagi tuh, Wak, kejadian kesurupan massal. Kalau nggak tiap tahun kesurupan massal.